Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini saya mau ajak sahabat mesin untuk mengulas kembali atau kita mempelajari kembali ilmu dasar pengapian sepeda motor ya. Soalnya banyak dari sahabat mesin yang sudah mengikuti video saya cuman langsung dari belakang, jadi mungkin belum tahu awalnya ya kenapa itu pengapian sepeda motor itu ada ya, agar tidak bingung. Jadi setelah opening, yuk kita belajar lagi bareng-bareng ya. Jadi kita urut nanti sumber pengapian itu pertama dari mana dulu, nanti terus yang memproses itu apa, caranya gimana, nanti outputnya kemana ya gitu ya. Jadi tunggu dulu, yang baru datang selamat datang, yang sudah subscribe juga terima kasih, yang support bengkel motor gaib melalui super thanks dan bergabung menjadi ini ya salah satu sahabat mesin di grup WA chat juga terima kasih ya. Ditunggu dulu, setelah opening kita bahas bareng-bareng. Salam mesin. Oke sobat mesin, kita lanjut ke nomor yang pertama. Di sini ada satu gulung spool ya di tangan saya. Mungkin untuk sahabat mesin ya yang mekanik juga tahu kalau udah ada benda yang bentuknya seperti ini. Nah, ada gulungan-gulungan kabelnya ya. Kayak gini ya. Ini namanya spool. Fungsi dari spool ini sendiri nantinya untuk menghasilkan arus ya, dimana arus yang dihasilkan dari spool ini itu nantinya akan menuju ke kiprok. Nah, di nomor 2 ada kiprok. Tapi sebelum ke kiprok, saya mau menjelaskan tentang spool dulu sebentar ya. Spool tidak akan mengeluarkan arus tanpa ada putaran magnet ya sahabat mesin ya. Jadi magnet ketika berputar, arus baru dihasilkan oleh spool ini. Dan spool juga beragam macam ya. Jadi ada yang jenis DC, ada yang AC ya, ada yang full wave, ada yang half wave, tergantung jenis motor milik sahabat mesin ya. Untuk membedakannya apa Mas Haris kalau untuk spool AC, DC, full wave, half wave ya gitu ya. Kalau spool AC itu biasanya spool lampu atau spool pengisian akinya juga itu ada kabelnya tersendiri warna kuning dan putih, dan salah satu dari spool ini ya itu ada tutupnya, biasanya dicirikan dengan tutup solasi atau kayak tutup pelapis ya. Nanti ada kabel sendiri warna hitam strip merah, dan itu sudah nasional atau bahkan global mungkin ya. Untuk spool yang menggunakan arus AC ya, untuk CDI ya, untuk CDI ya, itu kabelnya ada cirinya warna hitam strip merah. Jadi kalau nggak ada kabel di spool itu hitam strip merah, sudah dipastikan spool ini DC ya. Tapi itu belum tentu juga DC. Soalnya apa? Ada juga kabel yang hampir sama kayak DC, cuman hanya beda warnanya saja ya. Namanya DC warnanya kuning dan putih. Kok ada warnanya putih dan putih atau kuning dan kuning? Dan dites, kok nggak mau keluar arusnya kalau satu-satu, itu bisa jadi spool itu full wave sahabat mesin ya. Jadi untuk full wave sendiri itu berbeda dengan DC kayak gitu ya. Kalau DC dengan ciri kabel yang satu warna kuning dan yang satu warna putih, ketika dicoba atau diselah ya starter kaki, kabel warna kuning ke ground itu akan mengeluarkan arus, yang putih juga mengeluarkan arus. Kalau full wave tidak bisa ya dicoba satu-satu ya. Kalau full wave harus dua-duanya. Kalau di spoolnya sahabat mesin ada kabel warna kuning-kuning, kok dicoba satu-satu nggak mau, tapi dicoba dua-duanya langsung ke ground kok mau ya, ketika diselah ya mengeluarkan percikan, itu bisa jadi spool milik sahabat mesin adalah jenis full wave kayak gitu ya. Paham ya sampai saat ini ya? Oke, ketika arus nanti sudah dihasilkan dari spool ini, arus tadi akan mengalir ke kiprok. Nah, seperti ini bentuknya ya, salah satunya ini jenis kiprok full wave yang saya pegang ya, berbeda dengan kiprok yang umum.
Jadi ketika arus keluar dari spool nanti akan mengalir ke kiprok kayak gini ya. Jadi ada kabel nanti dari spool ini tadi yang mengarah ke kiprok. Fungsinya apa? Kok dari spool masuk ke kiprok dulu, nggak langsung ke aki? Nah, karena spool yang sudah terkena putaran magnet ya, itu arusnya belum stabil sahabat mesin ya. Arusnya bisa sangat tinggi sekali, mulai dari 0 sampai ke 18, bisa ada yang sampai 22. Kalau kadung rusak, terlanjur rusak, bisa nyampe 24 volt. Dan aki umumnya rata-ratanya adalah 12 volt, hanya kuat menampung arus 12 volt, pengecasan minimal 13,5, 14,5, mentok di 15, itu pun jarang kayak gitu ya. Apalagi kalau dari spool langsung ke aki, otomatis nanti akinya, betul sekali, aki akan mengalami konsleting atau mati. Nah, jadi ada regulator di sini atau kiprok. Fungsinya apa? Menyetabilkan arus. Jadi nanti arus dari spool ini tadi diproses di kiprok, diproses ya, diproses. Setelah itu ada kabel dari kiprok yang warna merah, itu sudah tertuju ke sikring dan ke plus aki ya, dimana nantinya itu adalah untuk mencharger aki ini ya, kayak gitu. Soalnya apa? Sekali lagi saya ulangi, kalau sahabat mesin ngambil dari jalur spool langsung ke aki untuk pengecasan, sudah pasti akinya nanti akan terjadi konsleting kayak gitu ya. Bisa jadi nanti sel-selnya putus atau terbakar. Beda lagi kalau ke kiprok dulu kayak gitu ya. Paham ya? Jadi dari spool diolah ke kiprok harusnya. Habis itu arus tadi itu mengisi aki, dimana aki ini nantinya untuk pensuplai daya arus stabil menuju ke CDI, bila CDI itu jenis DC. Seperti ini contohnya ya, punya Mega Pro, Shogun, ini menggunakan arus DC. Beda dengan CDI AC. Kalau CDI AC nggak usah ada aki, nggak usah ada kiprok ya, langsung dari spool yang tadi kabel warna hitam strip merah langsung ke CDI, itu sebagai arus pensuplainya kalau jenis AC. Tapi kalau jenis DC harus ada kiprok, harus ada aki biar stabil. Pernah ada pertanyaan, Mas, kalau hanya kiprok saya tanpa aki dan CD yang saya gunakan jenis DC, apakah bisa motor ini menyala? Bisa sahabat mesin ya, cuman ada catatannya ya, atau garis besarnya. Ketika motor sahabat mesin hanya menggunakan kiprok tanpa aki ya, untuk yang jenis DC, lambat laun akan terjadi kerusakan dari komponen elektronik di dalamnya ya. Efeknya apa? Kalau kiproknya yang rusak atau tidak bisa membuat arusnya stabil ya, nanti CDI-nya bisa error. Biasanya ditandai dengan satu, ada suara letupan ya, atau suara ledakan di CDI seperti petasan ya, kayak gitu ya. Makanya adanya aki di sini untuk penstabil arus. Jadi ketika dari kiprok menuju ke CDI ini tadi arusnya berlebihan, si aki ini nanti yang mengambil arus tersebut ya, kayak gitu ya. Jadi ini perannya sangat penting sekali kalau motor sahabat mesin pengen awet ya. Kalau tanpa aki bisa tapi nggak awet, kalau pakai aki lebih awet, lebih baik pakai aki kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan, Mas, saya pernah tuh kiproknya karena rusak ya, saya copot kiproknya, saya hanya menggunakan aki saja tapi motor saya nyala, apakah itu nggak masalah? Tidak masalah sahabat mesin, kalau itu untuk sementara saja sampai sahabat mesin menemukan toko dan bisa membeli kiprok baru. Soalnya apa? Suplai arus di dalam aki hanya cukup untuk beberapa saat saja untuk pengapian CDI DC ya, kayak gitu ya. Soalnya apa? Ketika nggak ada kiprok, nanti aki nggak ada yang ngisi lagi ya. Jadi aki mengeluarkan arus untuk CDI untuk pengapian, tapi nggak ada kiprok, otomatis dia hanya mengeluarkan saja tapi nggak ada yang masuk untuk mencas gitu ya. Nah, ini urutannya kayak gini. Nah, saya ulangi ya, dari spool ke kiprok, dari kiprok ditambah sikring ke aki, dari aki ke kontak, output kontak ke CDI. Nah, dari CDI ini
harus diolah ya menjadi percikan bunga api. Sekali lagi, CDI nanti mengolah arus ya menjadi percikan bunga api. Jadi dari CDI tidak bisa langsung ke busi, betul ya, harus menggunakan komponen tambahan namanya koil. Karena CDI membuat percikan api, harus menggunakan koil yang bisa melompatkan api tersebut ya. Karena busi tidak akan bisa mengeluarkan api kalau dari CDI saja, harus dilompatkan dulu kayak gitu ya. Karena kemarin ada tuh pertanyaan dari sahabat mesin yang seperti itu, Mas Haris, saya sudah nyoba output dari CDI saya langsungkan ke busi, tapi motor nggak mau nyala, yang ada businya nyetrum. Nah betul, businya nyetrum saja tapi nggak mengeluarkan pengapian kayak gitu ya. Karena CDI itu hanya mengeluarkan percikan bunga api. Setelah dari CDI dengan bantuan komponennya koil ya, koil ini meloncatkan api, baru itu si busi bisa membuat pengapian ada di antara jarum sekatnya ya. Paham ya sahabat mesin ya? Tanpa koil, kalau sahabat mesin memasangkan output CDI ke busi, otomatis motornya nggak bisa nyala ya. Jadi harus ada koil. Nah, apa sih Mas yang menandakan pengapian itu bisa keluar terus ya kayak gitu ya, atau bisa putus-putus kayak gitu? Di sini kita memiliki salah satu komponen yang bernama pulser. Nah seperti ini ya, pulser ini fungsinya memberikan sinyal kapan CDI ini mengeluarkan pengapian. Jadi magnet itu ada pick up ya di atasnya ya, dimana pickup tadi akan melewati pulser ini. Ketika pickup melewati pulser ini, otomatis sinyal diberikan ya menuju ke CDI untuk mengeluarkan arus pengapian kayak gitu ya, yang diteruskan ke koil dan busi. Nah kalau pulser ini enggak ada, otomatis CDI juga enggak mau mengeluarkan pengapian ya, karena tidak ada yang merintah kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin ya? Saya ulangi. Nah, sebentar. Proses terjadinya pengapian sepeda motor diawali dari spool. Spool akan menghasilkan arus melalui putaran magnet, di mana dari spool akan diteruskan menuju ke kiprok atau regulator, di mana dari kiprok atau regulator ini nantinya akan diolah untuk ke pengisian aki. Ada juga yang dicabang ke lampu kayak gitu ya. Setelah dari aki tadi, aki yang sudah disuplai strumnya ya, nanti akan dibagi-bagi, bisa ke riting ya, lampu sen ya, atau lampu sen, ke klakson, dan ke CDI sebagai mensuplai arus CDI untuk jenis DC. Nah setelah dari CDI ini akan mengolah menjadi percikan bunga api. Ketika nanti percikan bunga api sudah terjadi di CDI akan melemparkan percikan bunga api tadi melalui koil agar menghasilkan lompatan api menuju ke busi. Setelah itu baru dinamakan adanya pengapian di busi tersebut dengan signal yang dikirim dari pulser kayak gitu ya. Kapan itu terjadi titik ledak api? Ketika titik mati atas atau TMA. Nanti ketika TMA atau posisi piston berada di atas, pickup dari magnet itu tadi akan memberikan sinyal kepada pulser ini tadi untuk menyuruh si CD ini mengeluarkan pengapian kayak gitu ya sahabat mesin ya. Nah sering terjadi Mas, motor saya nggak ada pengapiannya, bagaimana ngecek pertamanya? Pertama yang dicek sahabat mesin kalau untuk jenis DC ya, kontaknya dulu, kontakan on, lampu netralnya nyala enggak? Wah lampu netralnya nyala Mas Aris, coba dicek lagi dari setelah kontak ke soket kiprok ya, dari soket kiproknya goyang-goyang dulu, gimana, apakah ada yang lepas atau enggak. Kalau enggak ada, coba cek dari CDI kayak gitu ya, dari output CDI menuju koil, soalnya pengapiannya enggak ada dari busi. Kalau dari output CDI nya pengeluar pengapian, tapi ketika kabel outputnya dipasangkan ke koil enggak ada pengapiannya, berarti bisa jadi koilnya yang rusak. Tapi kalau dari output CDI
ada ya, enggak ada, dari coil enggak ada. Nah, ngeceknya urutannya kayak tadi, dari busi enggak ada arusnya, dari output CDI ya yang nempel di in coil. Kalau dari in coil enggak ada juga pengapiannya, cek dari pensuplai arus CDI itu dari kontak, takutnya dari jalur kontak menuju CDI enggak ada arusnya. Bisa juga dari soket kiprok atau sikringnya yang putus. Nah, terus pertanyaan lagi Mas Haris, kiprok saya waras tapi aki saya drop terus ya, kayak gitu ya. Sekali lagi, kiproknya waras tapi aki drop terus, padahal kalau mesin panas aki mau mengisi, tapi kalau dingin habis lagi arusnya. Itu jawabannya ada ragam ya, cuman kebanyakannya kalau enggak akinya yang udah soak itu disebabkan dari dinamo starter ya sahabat mesin ya. Kalau untuk motor-motor lama ya, dari pengalaman saya untuk jenis Grand, Supra ya, itu dari dinamo starternya itu yang namanya switch starter dinamo itu, karena masih menggunakan metode lama, masih menggunakan kumparan ya, lilitan, itu bisa memakan arus. Jadi ketika motor standby itu arusnya yang mulanya ada di aki disedot ke situ kayak gitu. Kalau untuk motor sekarang bisa jadi akinya yang sudah selnya nggak bener kayak gitu ya sahabat mesin ya, walaupun itu beragam ya kayak gitu ya, karena beda motor beda permasalahannya ya gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, Mas Haris, spool saya kok sering banget rusak, biasanya perkaranya apa nih pertama? Nah, untuk spool sendiri ya sahabat mesin, karena spool ini ada dua jenis, yang satu adalah jenis basah dan satu jenis kering. Untuk jenis basah sendiri itu sering kali rusak gara-gara sahabat mesin mungkin jarang ngetap oli kayak gitu ya. Jadi kondisi spool bisa sampai gosong atau panas ya, karena dia harus ada oli mesinnya ya untuk membasahi agar dingin ya. Itu sahabat mesin karena ngetap olinya lama-lama jadi spoolnya kebakar kayak gitu. Kalau yang spool kering contoh kayak Grand, Supra atau motor matic sekarang itu seringnya rusak karena debu ya sahabat mesin ya, karena debunya yang begitu banyaknya ya, karena kita mungkin servis juga kan nggak mungkin buka sampai magnet ya kalau nggak ada kendala apapun. Debu yang masuk ke sela-sela di spool ini tadi juga bisa mengakibatkan spool ini mati atau rusak kayak gitu ya. Atau dari konsleting hal-hal lain ya, contoh memasang lampu berlebihan, kayak dipasang lampu strobo berlebihan sehingga memaksa aki bekerja maksimal, kiprok bekerja maksimal, akhirnya spoolnya nggak kuat untuk mensuplai ya kayak gitu ya. Spool juga bisa mati kayak gitu ya sahabat mesin ya, ragam sekali. Cuma setidaknya sahabat mesin harus tahu rangkaian dasar dari sistem pengapian ini tadi. Jadi sahabat mesin biar tahu nih sebelum berpindah ke yang lain kayak gitu. Oh ternyata sistem pengapian motor itu diawali dari spool yang menghasilkan arus ya, setelah magnet mesinnya muter ya, di selah itu kan muter magnet mengeluarkan arus, oh itu ke kiprok. Setelah dari kiprok itu menuju ke aki sebagai pengisi aki. Setelah dari aki, kiprok juga ini dicabang ke kontak. Oh output kontak masuknya ke CDI. Setelah dari CDI oh ke coil. Habis ke coil baru ke busi. Loh, siapa yang ngasih sinyal ini pengapian biar keluar? Oh ternyata namanya pulser gitu ya. Paham ya sobat mesin ya? Oke. Kalau masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Untuk sahabat mesin yang lain yang sudah tahu jawabannya, monggo dibantu sahabat mesin yang lain, kita belajar bareng. Soalnya apa? Ilmu dasar pemahaman pengapian sepeda motor ini sangat penting sekali ya. Ke depan kita agar tidak pernah lupa dari mana asal muasalnya pengapian itu ada. Jadi bukan asal dari CDI-nya bagus, coilnya bagus, akinya bagus, motor bagus. Nggak bisa. Kalau kita tidak tahu rangkaian ini tadi, mau ini CDI-nya bagus harga jutaan pun kalau spool yang kita tidak tahu rusak, tetap tidak akan nyala ya. Mau ini coil harganya jutaan, kalau kiproknya rusak nggak mungkin bisa nyala motornya. Jadi harus tahu urutannya. Oke, mungkin kayak gini dulu aja, kita belajar bareng. Setidaknya ini adalah pemahaman dasar yang saya harapkan sahabat mesin juga bisa terus belajar, terus berkembang ya. Kalau mungkin dari channel Bengkel Motor Gaib masih kurang ya untuk pembelajarannya, sahabat mesin bisa coba cari ke channel-channel yang lain karena banyak sekali ya untuk mengambil ilmu-ilmu yang baru.
Jangan pernah ini ya, menyerah untuk nyari ilmu baru, nyari pengalaman baru. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya yang sudah bantu share, berikan like, yang bantu subscribe juga terima kasih. Ditunggu lagi video selanjutnya. Salam mesin.